Percaya diri bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul seperti sihir. Ia bukan hasil dari satu mantra positif yang diulang terus-menerus. Keyakinan yang sejati tumbuh dari pengalaman, dari luka yang dijahit, dari jatuh yang dipeluk, dari keputusan kecil yang diambil meski dunia terasa berat. Banyak orang berpikir percaya diri adalah soal pintar berbicara atau berani tampil. Padahal, percaya diri sesungguhnya lahir dari keberanian untuk tetap hadir, bahkan saat batin ingin lari. Kita tidak menyerah karena kita lemah, kita menyerah karena kita lelah, dan itu wajar. Tidak ada yang selalu kuat setiap hari, tidak ada yang tidak gentar di tengah kabut. Namun justru di sanalah letak keajaiban, bahwa kita tetap bisa memilih melangkah walau lutut gemetar, bahwa kita masih mampu membuka mata meski malam sebelumnya dihantam gelombang rasa takut dan ragu. Setiap kesalahan bukan bukti ketidaklayakan. Ia adalah bukti bahwa kita sedang hidup, sedang mencoba, sedang bergerak. Kesalahan adalah bahasa lain dari keberanian. Dan tiap kegagalan adalah guru yang tidak bisa digantikan oleh buku atau nasihat. Ia mengajarkan dengan cara yang tak nyaman, tapi nyata. Setiap kali kita bangkit dari jatuh, kita sedang memberitahu dunia, aku tidak selesai di sini. Percaya diri bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi tentang berapa kali kita bersedia bangkit, tentang mencintai diri, bahkan saat belum berhasil, tentang berkata, aku cukup, walau belum sampai tujuan. Karena pada akhirnya, kepercayaan diri bukan tentang hasil. Ia adalah hubungan intim antara kita dan diri kita sendiri, sebuah komitmen untuk tetap hadir, setia, dan berani. Kita sering menjadi hakim paling kejam bagi diri sendiri. Kita mengadili setiap kesalahan kecil seolah itu kejahatan besar. Kita lupa bahwa menjadi manusia berarti tidak selalu benar, tidak selalu kuat, dan tidak selalu mampu. Kita tumbuh dengan standar yang tidak pernah kita buat sendiri. Standar yang lahir dari perbandingan, dari ekspektasi lingkungan, dari ketakutan untuk tidak diterima. Terlalu sering, kita mencambuk diri karena gagal memenuhi ekspektasi itu. Padahal, kesalahan seharusnya menjadi pelajaran, bukan hukuman. Ia adalah jalan, bukan tembok. Dalam setiap kegagalan ada pintu menuju pemahaman yang lebih dalam, tentang siapa kita sebenarnya, tentang batas kita, dan tentang potensi yang belum sempat muncul karena terlalu sibuk menyesali yang kemarin. Kita harus mulai sadar bahwa kata-kata yang kita bisikan dalam batin lebih berpengaruh daripada suara siapapun. Jika setiap hari kita berkata, aku bodoh, aku tidak berguna, maka keyakinan itu akan tumbuh, mengakar, dan membentuk kenyataan kita. Tapi jika kita mengganti kata-kata itu dengan, aku sedang belajar, aku sedang tumbuh, maka benih yang kita tanam akan menjadi pohon yang menopang kita dalam badai. Mencintai diri sendiri bukan hanya saat kita merasa sukses atau dipuji. Justru cinta yang paling sejati diuji saat kita merasa gagal dan berantakan. Di saat itulah kita butuh pelukan dari dalam, bukan penolakan. Kita butuh kelembutan, bukan kecaman. Kita perlu menjadi rumah yang aman bagi diri sendiri. Menghargai diri berarti memandang keberadaan kita sebagai sesuatu yang layak, terlepas dari hasil. Sama seperti kita menghargai orang yang kita cintai, meski mereka tak sempurna, kita pun layak mendapat cinta yang sama dari diri kita sendiri. Karena kekuatan sejati lahir bukan dari ketegasan, tapi dari kelembutan, dan dunia akan mulai memperlakukan kita seperti kita memperlakukan diri sendiri. Seringkali kita terlalu sibuk menatap ke depan, mengejar tujuan, membandingkan diri, hingga lupa untuk melihat ke belakang dan menyadari sejauh apa kita telah melangkah. Kita lupa bahwa dulu kita pernah bermimpi bisa berada di titik hari ini, bahwa langkah-langkah kecil yang dulu terasa remeh, ternyata telah membawa kita ke tempat yang bahkan dulu kita ragu bisa kita raih. Melihat ke belakang bukan untuk menyesali, tapi untuk bersyukur, untuk berkata pada diri sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Karena tidak semua orang berhasil melampaui apa yang sudah kamu lampaui. Tidak semua luka berhasil sembuh, tidak semua perjuangan berbuah keberanian untuk terus maju.
tapi kamu tetap di sini, kamu tetap bergerak. Kita diajarkan bahwa bersyukur berarti puas dan berhenti, padahal tidak. Bersyukur berarti menyadari bahwa kita tidak memulai dari nol, bahwa segala sesuatu yang telah kita lewati adalah batu loncatan, bukan beban. Dan bahwa meskipun tujuan kita masih jauh, setiap langkah menuju ke sana adalah kemenangan kecil yang pantas dirayakan. Banyak dari kita terjebak pada obsesi terhadap kecepatan, tapi kenyataannya, keajaiban lahir dari konsistensi, bukan percepatan. Dari komitmen untuk terus melangkah, meski hanya 1 inci sehari, dari keberanian untuk tetap bangun, meski semangat hanya tersisa setitik. Percaya diri bukan soal lompatan besar, tapi tentang ribuan langkah kecil yang diambil dengan tekun. Sukses sejati bukan tentang berapa cepat kamu sampai, tapi seberapa tekun kamu terus maju. Karena proseslah yang menyucikan niat, yang membentuk karakter, yang menyempurnakan jiwa. Dan di tengah proses itulah kamu menemukan dirimu yang paling jujur, paling kuat, dan paling hidup. Rayakan dirimu, rayakan setiap usaha, sekecil apapun. Karena setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, kamu sedang menciptakan kemenanganmu sendiri. Bahkan ketika dunia belum melihatnya, hatimu tahu, kamu sedang menang. Pikiran kita adalah taman, dan seperti taman, ia tak akan tumbuh subur tanpa perawatan. Apa yang kita izinkan masuk ke dalamnya, kata-kata, pikiran, keyakinan, akan menjadi benih. Dan benih yang kita tanam hari ini, akan tumbuh menjadi realitas esok hari. Maka penting untuk bertanya, apa yang sedang aku tanam di pikiranku setiap hari? Suara batin adalah teman paling setia, tapi bisa juga menjadi musuh paling diam-diam. Ia tak berteriak, namun terus berbisik. Jika yang dibisikkan adalah aku gagal, aku tidak cukup, maka hidup pun perlahan akan menyesuaikan diri dengan keyakinan itu. Tapi jika kita berani menjawab, aku sedang belajar, aku dalam perjalanan, maka gelap pun akan mulai diterangi. Banyak dari kita lebih peduli pada apa yang kita makan daripada apa yang kita pikirkan. Padahal apa yang masuk ke dalam pikiran, dari media sosial, percakapan, berita, hingga komentar orang lain, semua membentuk lanskap batin kita. Bila kita terus membiarkan suara negatif tinggal di sana, jangan heran jika hari-hari terasa berat dan penuh kabut. Merawat pikiran berarti menjaga kebersihan energi batin, bukan hanya dengan afirmasi manis, tapi juga dengan kejujuran. Saat pikiran mulai menyabotase, jangan langsung percaya, tanyai dia, temui sumbernya, dan pelan-pelan, ganti narasi yang menjatuhkan dengan narasi yang membangun. Ingat, pikiran adalah alat, bukan penguasa. Ia bisa diarahkan, ia bisa dilatih. Dan saat kita mulai menyadari bahwa kita bukan pikiran itu sendiri, tapi kesadaran yang mengamati pikiran, maka kita mulai memiliki kuasa untuk memilih benih mana yang kita izinkan tumbuh. Hari ini, cobalah tanam satu kalimat yang menguatkan. Ucapkan dengan lembut, dengan keyakinan, bahkan jika kamu belum sepenuhnya percaya. Lakukan setiap hari, karena seiring waktu, suara batinmu akan mulai berubah, dari penghakim menjadi pelindung. Dan saat itu terjadi, hidupmu akan terasa jauh lebih ringan, karena kamu telah menjadi sahabat bagi dirimu sendiri. Zona nyaman seringkali terlihat seperti tempat paling aman, tenang, dikenal, tanpa risiko. Tapi di balik kenyamanan itu, ada bahaya yang lebih besar, yaitu stagnasi. Karena tak ada yang benar-benar tumbuh jika terus berada di tanah yang sama. Bahkan benih pun perlu digeser, ditanam, dan kadang harus melewati gelapnya tanah sebelum tumbuh ke atas. Keluar dari zona nyaman bukan selalu tentang keputusan besar. Kadang, keberanian hanya berarti membuka mata di pagi hari saat hati terasa berat. Kadang, itu hanya berarti tetap bergerak walau ketakutan menggenggam kuat. Dan itu sudah cukup, karena keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tentang terus melangkah meski takut tetap ada di sisi. Hidup tidak akan selalu berjalan lembut. Akan ada ujian, kehilangan, patah harapan, tapi justru di situ kamu akan tahu bahwa kamu lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan.
bahwa kamu bisa menahan angin, bahkan saat pohon-pohon lain mulai tumbang. Bahwa kamu bisa bangkit, bukan karena dunia memudahkan jalanmu, tapi karena kamu memutuskan untuk tidak berhenti. Damai. Ketakutan tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan selalu ada, berdiri di persimpangan antara yang dikenal dan yang baru. Tapi ketakutan bukan alasan untuk diam. Ia bisa diajak jalan. Bisa ditatap dan dikatakan, kamu boleh ikut, tapi aku yang memegang kemudi. Setiap kemunduran bukan akhir. Kadang, ia adalah undangan untuk jeda. Untuk memperkuat akar sebelum kembali tumbuh. Untuk mengingat siapa dirimu sebelum kembali melangkah lebih jauh. Dan yang terpenting, setiap kali kamu menolak untuk menyerah pada dirimu sendiri, semesta pun akan tetap menyimpan harapan padamu. Ingat, kamu telah melewati badai sebelumnya. Kamu sudah berdiri setelah jatuh yang tak terhitung. Kamu sudah belajar dari luka yang tak semua orang tahu. Dan kamu masih di sini. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa kamu bisa, bukan karena sempurna, tapi karena kamu terus memilih untuk bangkit. Energi adalah mata uang tak terlihat yang kita tukarkan setiap hari. Dalam percakapan, dalam pertemuan, dalam diam yang berbagi ruang. Dan seringkali, kelelahan bukan datang dari pekerjaan, tapi dari interaksi, dari hubungan yang diam-diam menguras, dari pertemanan yang membuat kita merasa kecil, dari ruang-ruang yang menuntut kita jadi orang lain. Kita jarang diajarkan bahwa mencintai diri sendiri juga berarti berani memilah siapa yang boleh mendekat. Bukan karena merasa lebih baik, tapi karena kita mulai sadar, energi yang salah bisa menjauhkan kita dari versi diri yang ingin kita bangun. Teman sejati bukan hanya mereka yang hadir di hari bahagia, tapi mereka yang tetap percaya pada kita di hari-hari tergelap. Lingkaran sosial yang sehat bukan yang penuh tawa palsu, tapi yang penuh kejujuran. Mereka yang berani mengingatkanmu saat kamu tersesat, tapi tetap memelukmu saat kamu gagal. Mereka yang tidak merasa terancam oleh cahayamu, tapi justru membantu kamu menyalakan lebih banyak terang. Mulailah mencintai dirimu cukup dalam, hingga kamu bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah. Tidak pada pertemanan yang membuatmu terus merasa kurang. Tidak pada obrolan yang hanya menyebar ketakutan. Tidak pada energi yang membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Karena setiap kali kamu berkata tidak pada yang tidak selaras, kamu sedang berkata ya pada versi dirimu yang lebih utuh. Dan yang paling indah, ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang melihat potensimu, bahkan saat kamu belum bisa melihatnya sendiri, kamu pun perlahan akan mulai mempercayainya. Kepercayaan diri bukan hanya tumbuh dari dalam, tapi juga dari pantulan, dari cara orang-orang baik melihatmu dan berkata, kamu bisa. Jadi, jaga energimu seperti kamu menjaga cahaya kecil di malam yang gelap. Pilih siapa yang kamu izinkan mendekat, karena kamu layak dikelilingi oleh cinta, bukan tuntutan. Oleh dukungan, bukan kritik tanpa arah. Dan ketika kamu berada dalam lingkaran yang tepat, langkahmu akan terasa lebih ringan dan jiwamu akan tumbuh lebih cepat. Di dunia yang terus-menerus membandingkan, menilai, dan menyuruh kita menjadi versi lain dari diri sendiri, keberanian terbesar adalah menjadi diri sendiri, sepenuhnya. Otentik, apa adanya, tanpa topeng yang dipakai hanya untuk diterima, tanpa mengecilkan cahaya hanya karena takut dianggap terlalu bersinar. Kita tumbuh dalam budaya perbandingan. Kita melihat hidup orang lain di layar kaca, lalu merasa tertinggal. Kita memeriksa pencapaian orang, lalu merasa kurang. Tapi kita lupa bahwa yang kita lihat hanyalah potongan, cuplikan. Sementara hidup kita sendiri adalah cerita penuh dengan babak jatuh, babak bingung, dan babak bangkit yang tak terekam kamera. Berhenti membandingkan dirimu dengan potret palsu orang lain, bukan sekadar nasihat bijak, itu adalah pintu keluar dari penjara ilusi. Karena ketika kita sibuk menjadi orang lain, siapa yang akan menjalani kehidupan yang hanya bisa dijalani oleh kita? Otentisitas bukan kelemahan, ia adalah kekuatan yang tenang tapi dalam. Ia bukan tentang menjadi sempurna, tapi menjadi utuh.
Saat kamu mulai menerima dirimu sepenuhnya dengan luka, kebiasaan aneh, keunikan, dan kekuranganmu, kamu sedang membuka ruang bagi dunia untuk melihatmu apa adanya dan akhirnya mencintaimu seperti itu juga. Dan sesuatu yang ajaib terjadi saat kamu hidup dari tempat keaslian. Semesta mulai menyusun ulang jalannya. Orang-orang yang tepat mulai berdatangan, kesempatan yang selaras mulai muncul. Puzzle kehidupan terasa mulai cocok, bukan karena kamu berubah jadi orang lain, tapi karena kamu akhirnya pulang ke dirimu sendiri. Tugasmu bukan menjadi versi terbaik dari siapapun. Tugasmu adalah menjadi versi terutuh dari dirimu sendiri. Dari tempat itulah lahir kepercayaan diri yang tidak bisa digoyahkan. Sebab kamu tahu, kamu tidak sedang bersaing, kamu sedang menjadi. Jadi jangan takut menjadi dirimu. Dunia tidak membutuhkan satu salinan lagi. Dunia membutuhkan kamu, yang jujur, yang utuh, yang hidup dengan jiwa yang tak berpura-pura. Mimpi adalah bahasa jiwa. Ia datang bukan dari logika, tapi dari getaran terdalam yang tahu siapa kita sebenarnya, sebelum dunia mengajarkan kita rasa takut. Namun seringkali, suara impian itu menjadi samar, terkubur oleh kebisingan suara luar, penilaian, keraguan, komentar yang menusuk, dan saran yang mengarahkan kita menjauh dari jalan yang seharusnya. Orang-orang akan selalu menilai, tapi mereka menilai dari kacamata mereka sendiri, dari pengalaman mereka, dari ketakutan mereka. Jangan jadikan pandangan mereka sebagai cerminmu. Jangan biarkan keraguan mereka menjadi batas langitmu, karena banyak dari mereka bukan sungguh meragukanmu, mereka hanya belum berani bermimpi sebesar kamu. Ada saatnya kamu harus berhenti bertanya pada dunia, apakah ini mungkin? Dan mulai bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku bersedia mempercayainya? Keajaiban bukan hanya tentang hasil, ia dimulai dari kesediaan untuk merasa, membayangkan, dan mempercayai sesuatu bahkan saat itu belum terlihat nyata. Saat kamu berani merasa seolah-olah mimpimu sudah dekat, energi semesta pun mulai bergerak menyambutmu. Dan ya, semakin besar impianmu, semakin banyak ujian yang akan kamu temui. Tapi itu bukan kutukan, itu adalah proses pemurnian. Karena untuk bisa menampung sesuatu yang besar, kamu perlu ruang yang cukup dalam. Untuk menerima takdir yang penuh cahaya, kamu perlu melewati lorong yang cukup gelap. Jangan anggap rintangan sebagai tanda kamu salah jalan. Justru itu seringkali bukti bahwa kamu sedang berjalan ke arah yang benar. Yang paling penting, selama kamu masih melangkah, sekecil apapun itu, kamu sedang menang. Menang atas keraguan, menang atas rasa malas, menang atas versi dirimu yang dulu takut melangkah. Dengarkan suara kecil di dalam dadamu yang berkata, "Ayo lanjut. Ini jalan kita." Mimpimu sah, suaramu penting, dan perjalananmu, betapapun sunyi, sedang dituntun oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari ketakutanmu, panggilan jiwa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.